Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa, kami menyediakan waktu kami malam ini berkumpul di sini di hadapan-Mu. Ampunilah segala ketidaktepatan yang kami pikirkan, kami ucapkan, dan yang kami lakukan. Ampunilah diri kami yang belum memuaskan, belum menyenangkan hati-Mu. Bapa, kami mohon berkat kebenaran firman-Mu yang menakjubkan, yang mengubah kami. Taruh perkataan-Mu di mulut anak-Mu yang berdiri di belakang mimbar ini. Bapa, berbicaralah kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Putra Tunggal kesayangan-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami, Bapa, kami berdoa. Kami bersyukur untuk kesempatan ini. Amin. Silahkan duduk saudaraku sekalian. Bagi saya hari ini adalah hari yang istimewa. Karena saya mendapat kehormatan untuk berdiri di hadapan Bapak Ibu saudara sekalian, koordinator FA, semua anggotanya dan para hamba-hamba Tuhan yang mendampingi Bapak Gembala Sidang kita, Pak Aswin, untuk menyampaikan pesan nasihat Tuhan. Pasti Bapak Ibu adalah orang-orang yang istimewa, yang menyediakan diri setiap Senin untuk ikut dalam persekutuan, untuk hadir dalam kelompok FA Family Altar ini, untuk belajar kebenaran firman, bersama menyanyi, memuji, menyembah Allah. Pernahkah saudara berpikir setelah ikut FA 1 tahun, buah apa yang saudara dapat? Dan ini menjadi renungan kita para hamba-hamba Tuhan. Setelah 3 tahun ikut hadir dalam persekutuan pertemuan FA ini, apa yang saudara peroleh? Setelah 5 tahun, apalagi setelah lebih dari 5 tahun, apa yang saudara peroleh? Jadi apa? Kalau kita membawa anak kita ke sebuah sekolah, ikut PAUD saja. Pendidikan anak usia dini. Kita mengharapkan anak kita mulai bisa menyanyi. Bisa berhitung 1 sampai 10. Waktu anak kita bawa ke sekolah dasar, kita melihat perkembangan anak kita bisa matematik. Di sekolah nasional plus bisa berbahasa Inggris. Belum ekskulnya, ekstrakurikuler, bisa berbahasa Mandarin. Sepatah 2 patah kata. Lalu ketika lulus sekolah dasar kita bawa ke sekolah menengah. Terus berlanjut. Pasti kita melihat kemajuan. Dan kita menatap anak kita suatu hari akan menjadi orang-orang
yang bisa mandiri. Yang kalau orang tua menutup mata dengan senyum, karena anak-anak sudah mampu bukan saja mandiri, tapi bisa berbuat kebajikan kepada orang tua untuk membalas kebaikan orang tua. Ketika kita membawa anak kita ke perguruan tinggi, katakanlah sebuah fakultas sastra Inggris, harus makin jelas buah yang diperoleh dari pendidikan itu. 4 tahun kuliah di fakultas sastra Inggris, 4 tahun pasti bisa berbahasa Inggris, paling tidak pasif. Idealnya bisa berbicara bahasa Inggris, bisa menangkap orang yang berbicara dalam bahasa Inggris, bisa menerjemahkan bahasa Inggris ke bahasa Indonesia atau sebaliknya. Bayangkan kalau keluar dari fakultas sastra Inggris bukan pintar bahasa Inggris, malah bahasa Batak. Ada yang salah. Setelah saudara ikut family altar selama 1 tahun, 3 tahun, 5 tahun, bahkan lebih, apa yang saudara peroleh? Kita harus kembali mengoreksi. Apakah yang kita lakukan ini benar-benar berdaya guna mengubah manusia? Apakah yang kita ajarkan, katakanlah kurikulum, bahan FA, benar-benar berdaya guna mengubah? Saudaraku sekalian, gereja harus memiliki 2 hal. Mutlak. Kalau 2 hal ini tidak ada, pasti gereja itu gadungan. Bukan gereja Tuhan. Pasti menipu. Pasti memiliki motif lain dalam menyelenggarakan pelayanannya. 2 hal itu, yang pertama, kebenaran. Kebenaran itu memerdekakan. Kita harus bertumbuh dalam pengertian akan kebenaran. Jangan puas diri dengan pengetahuan Alkitab yang telah kita miliki, dan cukup dengan berbagai asumsi dan premis yang telah ada pada kita. Pandangan, asumsi dasar. Kita harus bertumbuh terus. Sebab gereja bukan organisasi mestinya, tapi organisme. Organisme, sesuatu yang hidup, yang bertumbuh kebenaran. Oleh sebab itu, dengan hormat saya menyarankan kepada setiap koordinator FA harus belajar. Alkitab berkata, manusia hidup bukan hanya dari roti, tapi dari setiap firman. Rema, firman. Logos, firman dalam bentuk pengertian. Rema, itu firman dalam situasi konkret di mana Tuhan berbicara kepada kita. Logosnya harus benar dulu, baru bertumbuh dalam pengertian yang Tuhan tambahkan lewat peristiwa hidup yang dialami. Mari kita belajar, saudaraku. Saya ini sebenarnya lebih dekat sebagai guru daripada gembala sidang. Saya dibesarkan dalam lingkungan akademisi dan saya belajar memahami eksegesis hermeneutik
ilmu tafsir Alkitab, bahasa asli Alkitab, latar belakang, supaya memiliki akurasi atau ketepatan di dalam memahami Alkitab. Orang boleh silahkan memandang apa yang saya ajarkan salah. Waktu akan membuktikan siapa yang benar. Dari apa yang saya katakan ini saja Bapak Ibu sudah punya nurani kira-kira yang sedang berbicara ini nabi palsu atau bukan. Kebenaran. Kalau Bapak Ibu punya waktu bukalah YouTube. Saya tidak berkeberatan untuk memberikan buku-buku kepada para pengurus di sini. Saya sudah tulis buku-buku lebih dari 70 judul. 70. Banyak sekali. Ada yang halamannya lebih dari 500, ada yang lebih dari 400, hampir 500. Ada yang sudah hampir 600. Tentu tidak bisa saya ungkapkan di sini. Belajar. Jangan hanya bacaan sempit seperti kerupuk, kurang gizi. Makanya para koordinator Family Altar harus belajar. Gereja kita ini harus memiliki landasan yang jelas. Apa konten yang harus diberikan kepada jemaat. Dan saudara bersyukur, saudara bisa masuk dalam kelompok-kelompok Family Altar. Kenapa? Hidup kita singkat, mau nyari apa? 70 tahun umur hidup kita ini haruslah menjadi school of life. Sekolah kehidupan. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Murid itu belajar. Itulah sebabnya kekristenan bukan bagian hidup kita saja. Bukan bagian hidup kita. Kekristenan itu haruslah menjadi seluruh hidup kita. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Seluruh kehidupan. Itu yang pertama, kebenaran. Yang kedua, gereja harus memiliki contoh, teladan. Mutlak setiap koordinator FA harus jadi teladan. Harus menjadi model dengan mana orang membentuk atau membangun dirinya. Bukan hanya cakap berkhotbah, bukan hanya pintar menyanyi, bukan hanya cakap berdiskusi dan berdebat tentang firman Tuhan. Tapi hidupnya berbicara dengan jelas, berkhotbah dengan kuat, lebih dari khotbah yang disampaikan di mimbar. Salam sapa, kerling mata, genggaman tangan, semua berbicara menunjuk wajah Tuhan yang diperagakan. Seakan-akan setiap koordinator FA bisa berkata, setelah Anda ikut FA ini setahun begini, 2 tahun begini, 3 tahun begini, ikutilah teladanku. Seperti aku ikut teladan Kristus. Nah, kalau saudara tidak bisa menjadi teladan, pertemuan-pertemuan FA tidak akan berdaya guna mengubah. Apalagi kalau koordinatornya tidak menjadi teladan. Bercanda sembarangan, ngomong sembarangan, matanya masih tidak kudus. Kalau mata duitan, buang. Mata keranjangan, buang keranjangnya. Buang keranjangnya, tinggal matanya. Atau matanya dibuang, dia dikeranjangi. Boleh saya tahu siapa koordinator FA di sini? Coba angkat tangan. Tinggi. Tepuk tangan untuk para koordinator kita.
Tapi angkat tangannya masih setengah tiang. Coba saya minta koordinator Eva angkat tangan. Mari saudaraku, engkau adalah pejuang-pejuang Kristus. Kita beri tepuk tangan, haleluya. Saya bukan sedang menghakimi saudara. Saudara seperjuangan dengan saya. Pak Aswin tidak bisa buat apa-apa tanpa saudara, tanpa hamba Tuhan itu. Ada bagian yang Pak Aswin bisa penuhi. Tetapi tanpa saudara, beliau juga tidak bisa berbuat yang saudara harus lakukan. Semua kita teamwork, harus bekerja bersama demi kemuliaan Tuhan. Saudara berharga sekali, sungguh. Apalagi saudara bekerja tanpa digaji. Luar biasa. Coba angkat tangan tadi, FA punya koordinator. Koordinator FA angkat tangannya. Coba tinggi-tinggi. Nggak usah malu. Oke, kita beri tepuk tangan yang tulus, saudaraku. Tadi waktu saya pertama masuk, saya melihat jenderal-jenderal Tuhan atau perwira-perwira tinggi di ruang Pak Aswin. Saya diam-diam melihat betapa hebat orang-orang ini. Akan menjadi lebih hebat kalau mengenal kebenaran dan hidupnya menjadi teladan-teladan. Semua kita bukan hanya bisa berbahasa roh, bukan hanya bisa nyanyi, bukan hanya bisa berkhotbah. Hidup kita menampilkan kehidupan Kristus. Para pemimpin, hamba Tuhan, koordinator FA harus melangkah lebih dulu. Bisa menjadi teladan bagi pengikutnya. Anda seperti seorang tour leader yang membawa bendera dan berkata, ayo. Bukan begini, ayo. Kita harus ngotot, Pak. Para koordinator, semua kita, anggota FA, semua kita hamba Tuhan harus ngotot. Ngotot untuk berubah. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandanganmu. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Bapa, ku mau indah di matamu dan mulia dalam pandangan. Disingkatnya hari hidup ini, ku rela batinku kau hiasi. Seperti Yesus, seperti Yesus, seperti Yesus, pokok keselamatanku. Seperti Yesus, seperti Yesus yang selalu menyukakan hatimu. Pokok keselamatan dalam bahasa aslinya aitios, artinya penggubah, composer, penggubah. Tuhan Yesus telah berjuang. Dalam Ibrani pasal 5 ayat 7 sampai 9. Walaupun dia anak, dia belajar taat dari apa yang dideritanya. Walaupun dia anak Allah, ia tidak mendapatkan dispensasi, kekebalan, sehingga tidak mungkin berbuat dosa. Dia bisa salah, tapi dia memilih tidak salah. Dengan ratap tangis, dia menaikkan doa kepada Dia yang berkuasa, kepada Bapa yang berkuasa menyelamatkannya dari maut.
Dan karena kesalehannya dia didengar. Karena dia saleh. Karena dia saleh, Eusebos, suci, taat sampai mati. Bahkan mati di kayu salib. Maka ia menjadi pokok keselamatan. Ia menjadi imam yang mengerti penderitaan kita. Juga pergumulan-pergumulan kita. Karena dia sendiri sudah mengalami. Ketika Tuhan Yesus berkata, jadikan semua bangsa muridku. Artinya aku mau menggubah mereka. Ibarat sebuah simfoni. Kita menjadi orkestra yang indah. Dari mulut, mata, telinga, tangan. Seluruh hidup kita menjadi orkestra yang indah didengar oleh Allah. Biarlah manis kau dengar, Tuhan, manis kau dengar, Tuhan, dan hatimu mu bersyukur karnaku, biar manis kau dengar. Manis kau dengar. Tommy masih nurahandian. Manis kau dengar. Manis kau dengar. Tuh. Dan hatimu bersuka karena biar manis kau dengar. Maretan seo. Bapak Ibu harus bisa merasakan keindahan dari hidup orang yang dinikmati oleh Tuhan. Kita bukan hanya minta berkat ini, berkat itu. Pertolongan dari segala masalah hidup yang membuat kita tidak nyaman. Tapi yang terutama dalam hidup ini kita mau berjuang agar hidup kita bisa dinikmati oleh Tuhan. Bukan hanya suara kita di gereja. Setiap gerak pikiran, setiap kata yang kita ucapkan, semua yang kita lakukan dinikmati oleh Tuhan. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu, dan irama. Nyanyian hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidup kita melakukan kehendak Bapa. Ketika kita menghadapi keadaan-keadaan yang sulit, itulah kesempatan kita menyanyikan nyanyian yang manis didengar oleh Tuhan. Waktu kondisi hidup kita sempit atau dalam kesesakan,
Mestinya kita takut dan khawatir. Tetapi kita memandang Tuhan dan berkata, aku mempercayaimu. Bapa puas dan senang melihat hati kita yang menaruh percaya kepadanya. Ketika kita diperlakukan tidak adil, kita dinista, kita diinjak-injak, kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Disitulah kita menyenangkan hati Tuhan. Mesti ada kejadian-kejadian untuk merangkai nada, merangkai syair hidup yang bisa menyenangkan hati Tuhan. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyian hidupku, hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Nyanyikan. Nyanyian hidupku, amin. Hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak. Semua katakan nyanyian hidupku, nyanyian hidupku tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, amin. Hidupku melakukan kehendak. Katakan nyanyian hidupku, amin. Amin. Hidup tak sekedar syair, lagu dan irama. Nyanyian hidupku, hidupku melakukan kehendak-Mu Bapa. Kita beri tepuk tangan. Tetap beda. Kebaktian hari Minggu dengan hari ini beda. Respon saudara itu beda. Saudara orang yang lebih terlatih untuk spontan menyanyi, spontan menangkap firman, beda, atmosfernya beda. Dan kalau di waktu mendatang saya bicara lagi pada hari Senin, saya harap saudara lebih baik dari hari ini. Inasiran! Kita beri tepuk tangan untuk Tuhan Yesus. Haleluya. Sekolah kehidupan, Pak. Menjadi tua itu otomatis. Jadi dewasa mental. Itu pilihan. Usaha. Menjadi sempurna itu perjuangan. Kita harus sempurna seperti Yesus. Kalau ibarat sekolah, jelas proyeksinya. Kita menjadi orang Kristen bukan hanya datang ke gereja pada hari Minggu. Hari Senin pun kita meringankan langkah, datang ke rumah,
rumah tertentu di mana kita bersekutu, menembus kepadatan lalu lintas. Pulang dari kerja yang masih memakai pakaian baju kerja, bisa-bisa belum makan, jelas belum mandi. Mungkin juga sudah ingin lihat anak, tapi rasanya mau hadir di FA. Semua itu diperhatikan Tuhan. Jangan anggap itu biasa. Seakan-akan tidak ada yang menghitung. Allah memperhatikan. Bedanya akan ketahuan nanti. Setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun mungkin. Kelihatannya sama dengan mereka yang tidak ikut FA. Tapi 10, 15, 20, 30 tahun kemudian. Anda akan melihat bedanya. Dan keturunan orang benar akan diingat Tuhan selamanya. Jangan berkata besok masih ada. Hari ini aku mau madol dulu, absen dulu, tidak hadir dulu. Jangan. Jangan gerimis dikit. Aduh, gerimis puji Tuhan. Kristen kambing itu. Takut air. Coba kalau ikut FA sekali ikut dapat 500.000. Waduh, biar hujan deras pakai payung. Coba kalau FA yang dikasih 5 juta, wah biar banjir berenang. Saudara mendengar firman yang tidak terbeli dengan uang jutaan, ratusan juta atau berapapun. Tak ternilai. Mungkin juga koordinator FA-mu tidak menyenangkanmu. Mungkin juga renungannya tidak memuaskan hatimu. Tapi kerinduanmu datang ke tempat itu sudah dihitung oleh Tuhan. Jangan berpikir mencari uang lebih sukar dari mencari Tuhan. Demi uang orang bisa berbuat apa saja. Mengapa untuk firman kita tidak lebih sungguh-sungguh? Ketika kita belajar melakukan kehendak Tuhan. Capek-capek datang ke FA. Mulai mempraktekkan firman Tuhan. Tampar pipi kanan, beri pipi kiri. Kalau pipi kananmu ditampar. Kanan berarti dia nampar pakai tangan kiri. Tangan cebok. Saudara tidak membalas. Terus punya kesempatan berdosa tidak saudara lakukan. Terus Anda akan melihat wajah Tuhan. Anda bisa menyaksikan wajah Tuhan bukannya waktu berdoa. Justru ketika saudara menerapkan firman. Ketika punya kesempatan korupsi, Anda tidak korupsi. Punya kesempatan berzina, saudara tidak mau berzina. Anda melihat wajah Tuhan. Kita beri tepuk tangan untuk kebenaran ini. Bukannya pada waktu berdoa, sering hanya fantasi. Bohong-bohongan. Tapi justru ketika kita capek-capek datang ke FA dengerin firman. Lelah-lelah kita masih mau datang ke gereja. Ketika kita disakiti tidak membalas. Ketika kita punya kesempatan berbuat dosa kita tidak melakukannya. Anda tahu apa yang Anda lakukan? Anda menghadirkan hadirat Tuhan. Jangan hanya di gereja, Tuhan hadirat musik. Bohong. Sering bohong itu. Hanya emosi saja. Justru ketika saudara di tengah kesibukan hidup. Engkau punya hati yang tertuju kepada Tuhan. Ketika engkau dan aku menolak kejahatan demi kejahatan. Dan semua hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Anda akan bisa menghadirkan hadirat Tuhan. Dan itu sangat individual, sangat confidential, sangat pribadi. Anda baru bisa tahu Allahku hidup. Jangan tidak melakukan apa yang saya katakan ini. Percayalah saudaraku, ini kebenaran. Inilah hidup di hadirat Tuhan. Dengan demikian Tuhan akan melatih saudara.
Sebab yang memuridkan kita itu bukan gereja sebenarnya. Bukan manusia, bukan pendeta. Tuhan yang berkata, jadikan semua bangsa muridku. My own disciple, muridku. Kapan kita belajar dari Tuhan? Lewat semua peristiwa hidup. Saudara jangan pikir saya tidak pernah gagal. Saya sering gagal dari dulu. Tetapi saya kagum. Saya hormat. Allahku sabar. Sabarnya Tuhan menghadapiku, memimpin di jalan-jalannya hingga aku dewasa. Sabarnya Tuhan beriku ajaran, menuntunku sampai sempurna dalam kekudusannya. Kala ku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat baginya. Kalau aku jatuh diangkatnya, kalau aku jatuh diangkatnya, dosa-dosaku diampuni, lukaku lembut di bebannya hingga pulih kembali. Tuhan ingin aku seperti Dia, hidup kudus tiada bercela, menyenangkan hati Bapakku, menjadi alat bagi Dia. Apakah Allah hidup atau mati, atau seakan-akan hidup atau seakan-akan mati, itu tergantung dari kita. Bagaimana kita menghidupkan Dia dalam hidupku, atau menganggap Dia tidak ada karena kita bersikap sembarangan. Hidupkan Dia dalam hidupmu, menjadi milik saudara. Mengapa engkau tidak bisa memiliki, kenapa Tuhan tidak bisa memiliki saudara? Karena saudara memiliki diri saudara sendiri. Amin, Pak. Jalan panjang hidup kita, Pak, itu misteri. Tuhan punya tindakan yang sering tidak kita mengerti. Tapi nanti kita akan tahu jejaknya. Yang penting kita setia. Mungkin orang melupakan kita. Mungkin gak ada orang yang menghargai kita. Tapi cara itu Tuhan menyelamatkan kita.
cara itu Tuhan membela kita. Jadi ketika saudara seperti ditinggalkan semua orang, bahkan seakan-akan Tuhan meninggalkan saudara. Seakan-akan. Di situ sebenarnya Tuhan melindungi saudara. Dari kesombongan, dari keangkuhan, dari duniawi. Jadi kalau hidup di hadirat Tuhan itu jangan saudara pikir saudara merasakan, wah Tuhan nyata, ku merasa. Enggak, kadang-kadang justru seakan-akan Tuhan tidak ada. Seakan-akan Tuhan tidak peduli kita. Saya belajar di sini, sungguh Pak. Saya kalau berdoa bisa berjam-jam, istriku ada di situ, dia tahu. Dari pagi sampai pagi, artinya jam 1 pagi sampai menjelang siang, setelah menjelang pagi hari. Saya tanya Tuhan, bicaralah, dan sering Tuhan tidak bicara. Dan saya berkali-kali mendengar Tuhan bicara, kamu sudah tahu. Mau nanya apa? Sudah tahu. Artinya kita memahami kebenaran. Kita mesti jalan dalam kebenaran itu. Dengan begitu kita menghadirkan Tuhan. Amin. Kalau saya tidak punya niat menjadi murid, tidak punya niat berubah, tidak punya niat untuk bertumbuh, Anda tidak akan merasakan kehadiran Tuhan. Jangan nunggu hal-hal yang spektakuler, hal yang luar biasa, baru kita yakin Allah hadir. Justru Allah hadir dalam keadaan-keadaan seakan-akan Dia tidak ada. Beri kemuliaan buat Tuhan. Di situ Tuhan mendidik kita. Bahkan ketika sudah disakiti, dilukai, diperlakukan tidak adil, dan Tuhan seperti tidak membela kita. Justru itulah kehadiran Tuhan. Ingat orang-orang Kristen yang teraniaya dulu. Lihat, mereka seakan-akan tidak dibela oleh Tuhan. Tapi justru itulah cara Allah membela mereka. Dunia ditutup. Mereka tidak bisa menikmati dunia. Aniaya yang hanya mereka alami. Membuat mereka sengsara. Tapi mereka disempurnakan. Hidup ini tragis Bapak Ibu. Renungkan. Aduh tragis saudaraku. Tragis. Kaya. Tragis. Miskin. Tragis. Tadi lagu tadi itu mesake itu apa itu? Kasihan. Kayak gitu tuh kasihan. Ibu-ibu yang masih muda, cantik-cantik, gak lama. Gak lama, tunggu 5-6 tahun kendor kabeh. Iya, pria-pria juga bapak-bapak. Aduh, nanti sudah umur 55. Aduh, udah asam urat lah, apalah. Prostat. Wah. Aduh, udah begini. Waktu muda kita makan apa saja, buah. Begitu udah tua, waduh. Mau ngambil babi hong. Anak paling gini, papi. Nggak jadi. Papi makan sembarangan yang susah kita ngaturnya. Nggak jadi. Begitu meleng. Wah, sirup. Papi, udah tahu diabetes, nggak jadi. Itu air putih, anyep. Kasihan loh. Saya ini sudah mau 60 tahun. Waduh saudara, kalau di pesta-pesta di Jakarta, apalagi di hotel-hotel mewah, wah, hampir nggak gagal. Kambing gulingnya apa semua serba enak. Somenya lah apanya, wah serba enak. Itu kalau di Jakarta begitu, kalau hotel-hotel mewah itu wah chefnya hebat-hebat saudara. Tapi waduh, sana jalannya begini aja udah. Aduh daripada saya ini, aduh dilarang parkir di sini. Hidup ini singkat, tragis.
Udah tua waktu kita muda, kita mau beli daging susah jadi mahasiswa. Makan tahu tiap hari. Istilah saya ayam putih. Paha kangkung. Yang gede-gede itu. Nyelip di gigi semua. Begitu kita udah punya duit mau makan daging. Nggak bisa. Dokter bilang, nih. Waduh. Waktu kita masih susah, kita mahasiswa, kita kos. Panas, buka baju. Sekarang punya duit. Punya ruangan bagus. Pasang AC. AC nggak boleh nyala. Rematik, mati. Susah temen ini hidup. Lihat orang-orang tua kalau lagi pas pesta datang begitu. Om, sate babi. Kolesterol. Om, sopnya darah tinggi. Udah om, peng aja. Asam urat. Om, ini sirupnya manis. Diabetes mellitus. Soro. Udah om, duduk saja. Ambeien. Ayo, senangnya seberapa? Hah? Udah om nonton TV aja. Berita bagus. Katarak. Kasihan gak lo? Udah om kalau keluar angin-angin bagus. Ayo masuk angin. Ya doh masuk peti aja. Coba lihat istri sebelahmu. Itu gak lama nanti. Coba umurnya berapa dia? Coba lihat suamimu di sebelah yang udah usia 60 tahun ke atas. Coba, itu gak lama. Saya bukan nyumpah ibu, saya kasih tahu. Maksudnya agar kita bertobat bareng, pulang bareng. Kalau suami, mam kita melihat pameran mobil. Pap gak usah, FA saja. Oh iya deh. Jangan kita masih kuat, pameran mobil, jalan-jalan. Begitu udah begini, ku masuki gerbangnya dengan hati. Saya ya Bapak Ibu, saya kira sama. Dulu waktu kita muda berantem. Apa lo apa? Tapi setelah kita tua, jadi tergantung. Kalau istri saya pergi ke luar negeri, nemenin anaknya misalnya. Aduh saudara, seminggu 2 minggu, saya begini, buset kosong. Tidur, aduh perasaan saya ada dia. Saya setiap kali pelayanan selalu pergi, kalau pas tidak dengan istri, itu hotel rasanya dia ada loh. Rasa di kamar mandi atau di mana. Wah saya pikir kalau sampai gak ada gimana ya. Saya katakan kepada jemaat, saya tidak akan menikah. Kalau saya gak punya istri, saya tidak akan menikah. Sekali itu selamanya. Saya udah ucapkan, betul, supaya jangan sampai ada ibu-ibu berkata, Pak Eras, kutunggu dudamu. Aku gak pernah jadi duda, istriku pulang duluan, tapi bukan duda, mas statusnya suami dia. Dia cuma pulang duluan, nyusul ntar gua. Karena ada yang SMS saya loh, Pak, kalau ibu gak ada aku siap. Duh. Dia pikir jadi pemain cadangan. Kok pikir sepak bola? Astagfirullah, ini orang mau jadi pemain cadangan. Lebih gila lagi ada. Pak Eras nanti di langit baru bumi baru, aku siap mendampingi. Udah, enggak dia aja, udah enggak yang lain. Hidup itu tragis saudaraku. Saya karang lagu ini. Untuk istri saya, juga untuk bapak-bapak yang sadar. Ibu-ibu yang sadar.
terasa belum lama, hanyalah engkau dan aku. Dalam pemberkatan nikah yang indah dan syahdu, rasanya baru kemarin timang anak kita mengurai gelak tawa ceria. Seperti mimpi anak-anak menjadi dewasa, hadirkan cucu menyapa kita opa-oma. Kita tak berdua lagi seperti dahulu. Rumah kita ramai anak cucu. Rambut kita memutih dan tubuh semakin rentan. Jalan tertatih dalam banyak beban. Kulit pun mengeriput, pandangan mata pudar. Kelana hari senja merambat telah tiba. Kita ada di ujung sangkala. Di ujung sangkala itu artinya di ujung waktu. Dan pasti salah satu meninggal. Kini kau terbaring tenang dalam peti ini. Jiwaku terguncang dan nyaris tidak percaya. Ku sadari ini nyata, lonceng perpisahan. Pedih hati, rasa kehilangan. Ku terpaku, tidak mampu mengucapkan kata. Goresan menyayat pilu yang sangat menyiksa. Kau hanya diam membisu dalam keheningan. Ku bisikkan sayang, selamat jalan. Kapan lagi bersama genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Kapan lagi bersama, genggam tangan menyatu. Di taman itu mesra seperti dulu. Semua sudah berlalu, takkan pernah terulang. Hanya satu pengharapan, berjumpa lagi di sana. Di rumah Bapa selalu bersama. Coba ibu-ibu pegang tangan suaminya. Kenapa sih? Mapa, kita pulang bareng ya. Janganlah satu-satu. Kalau pulang bareng siapa yang ngubur kamu? Kita harus mulai mempersiapkan diri. FA tempat kita mempersiapkan diri pulang bersama. Bertumbuh terus, makin indah di mata Tuhan. Supaya pada waktu kita menutup mata, kita sudah dijumpai Tuhan berkenan. Jadikan ini gereja terakhirmu. Sebelum Tuhan menjemput engkau pulang. Kita mau bersepakat
menjadikan FA kita kendaraan untuk belajar kebenaran dan terus diubah menjadi indah di mata Tuhan. Beri kemuliaan. Saudaraku, sungguh kita bersyukur menjadi anak-anak Allah yang oleh Roh Kudus kita disekolahkan dalam sekolah kehidupan. Supaya kita terus bertumbuh dan hati kita semakin dipindahkan ke surga. Kita mau setia sampai akhir. Serius saudara setia? Beda, saya khotbah hari Minggu dengan hari ini beda. Respon saudara beda, orang-orang yang lebih terlatih mencari Tuhan. Dan saudara harus lebih terlatih, lebih all out untuk Tuhan. Satu lagu yang saya ajak menyanyi di jemaat beberapa waktu ini. Perkarakan dirimu, kemana engkau pulang? Mungkinkah ke padang gersang tak bertepi? Di sana tiada mentari dan tiada lagi bintang, dalam jurang gelap kengerian. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, yang aku tahu pasti, kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhanlah matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Yang aku tahu pasti, katakan. Kemana aku pulang? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Tuhan matahariku, melasinateom, hinarlakan tamarbea. Kami pulang. Bapak-bapak saja yang aku tahu. Kemana? Di hamparan padang hijau tak bertepi. Semua menyanyi. Tuhan matahariku di negeri indah Bapakku. Ke sana kami pulang bersama. Sekarang wanita dan ibu-ibu saja yang aku tahu pasti. Kemana aku pulang? Masias tanah kuralo masuk sikotosi inalala karabasi kalamashi. Bapak Ibu, ini Betani yang sedang mengalami finishing well. Kita bukan lagi seperti 2, 3, 4 tahun yang lalu. Betani yang terbang. Kalau dulu orang mendengar Betani, kemakmuran, duniawi, berkat-berkat. Betani hari ini beda. Beda! Betani yang dewasa. Yang memikirkan langit baru, bumi baru. Hidup bertanggung jawab. Tuhan pasti berkati kita semua. Amin. Beri kemuliaan. Mari kita bangkit berdiri.
Yang aku tahu pasti kemana aku pulang, di hamparan padang hijau. Tuhan matahariku, di negeri indah Bapakku, kesana kami pulang. Yang aku tahu pasti, katakan, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau tak bertepi. Aku percaya Tuhan, Dia sindu takkan relo parpania usia, siamata kamar masih atosi. Yang aku tahu pasti, kemana aku pulang, di hamparan padang hijau. Tuhan, Tuhan Yesus, kesana kami pulang. Yang aku tahu pasti, angkat tanganmu, nyanyikan. Indah Bapakku, kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Kesana kami pulang bersama. Berikan sorak-sorai bagi Tuhan. Haleluya. Saudara